Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Rizkinta Sitepu dengan NIM 19030620, kelas PTNB. Izinkan saya di sini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester produksi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidiana Sari SPTMP. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem organ pencernaan pada unggas atau sistema digestoria. Mari kita lihat gambar ini. Sistema digestoria atau sistem organ pencernaan unggas. Nah, di sini yang pertama adalah saya gambar terlebih dahulu. Mari kita lihat sistema digestoria yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ini dari mulut. Mulut berfungsi untuk memakan makanan. Memakan makanan yang mana di dalam mulut ini terdapat glandula saliva. Yang mana glandula saliva ini membantu proses pencernaan pada mulut atau paruh ayam. Nah, di sini membantu pencernaan ayam di mulut. Nah, selanjutnya ialah faring. Faring ini ialah membrana granulosa yang mana menyalurkan mulut dengan esofagus. Ini fungsinya. Selanjutnya ialah esofagus. Esofagus ini berfungsi untuk mensekresikan makanan. Mensekresikan makanan dan akan menyalurkan makanan ke dalam crop. Nah, ini adalah crop. Nah, crop ini ialah tempat penyimpanan makanan yang mana terdapat enzim amilase. Setelah dari crop, makanan akan disalurkan ke proventriculus. Nah, makanan akan disalurkan ke proventriculus. Di dalam proventriculus, makanan akan disalurkan ke gizat. Nah, gizat itu yang mana nih? Gizat itu yang ini, yang bulat. Nah, gizat ini berfungsi untuk memecahkan makanan atau menggiling makanan Dia gilingnya memakai apa? Menggiling makanan memakai gizat.
Nah, asal teman-teman mengetahui, gizzard, maaf bukan gizzard tetapi grid. Grid ini ialah batu atau kerikil yang memecahkan makanan di dalam gizzard. Nah, setelah dari gizzard, makanan akan dipecah dan disalurkan ke usus. Nah, usus ini ada duodenum. Nah, setelah dari gizzard, makanan akan disalurkan ke duodenum. Nah, duodenum ini adalah tempat penyerapan makanan. Nah, duodenum ini adalah tempat penyerapan makanan. Nah, setelah makanan ini diserap, makanan ini yang dari duodenum melanjutkan lagi ke ileum. Nah, ke ileum. Tadi di duodenum makanan itu diserap. Selanjutnya di ileum ini zat yang ada, zat protein, zat gizi, garam, asam itu diserap di dalam ileum. Nah, setelah dari ileum, makanan itu akan ke jejunum. Jejunum. Nah, jejunum ini apa? Menyerap mineral yang ada di dalam makanan. Menyerap mineral yang ada di makanan. Nah, setelah dari jejunum, makanan akan disalurkan ke seka. Ke seka. Yang mana seka ini ialah tempat penyimpanan mineral. Berfungsi sebagai menyimpan mineral yang berlebih di dalam suatu kandungan makanan atau kandungan pakan yang ada di dalam tubuh ternak. Nah, dari seka ini lanjut ke rektum. Rektum ini ialah tempat akhir makanan. Akhir makanan yang sudah diserap, yang sudah digiling, dan yang sudah diproses, yang akhirnya menjadi feses di dalam rektum. Setelah dari rektum, makanan akan dibuangkan melalui kloaka. Nah, kloaka ini saluran pembuangan, bisa menjadi saluran pembuangan makanan, saluran metabolisme, saluran untuk digesti. Nah, di dalam sistema digestoria terdapat pankreas. Ini organ tambahan pencernaan, terdapat pankreas. Nah, di sini pankreas ini berfungsi untuk kelenjar endokrin dan eksokrin. Eksokrin dan kelenjar endokrin. Di selanjutnya organ tambahannya itu ialah hati dan kantong empedu. Nah, ini merupakan sistema digestoria pada ternak unggas. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang organ reproduksi jantan dan organ reproduksi betina pada ternak unggas. Pada ternak unggas. Nah, di sini saya menjelaskan organ reproduksi jantan terlebih dahulu. Kita lihat ya bagaimana organ reproduksi jantan. Terdapat testis, terdapat 2 testis, dan terdapat saluran yang menuju ke kloaka. Nah, ini saluran untuk jantan. Nah, tetapi ada remnya juga.
Tetapi red ini adalah saluran respirasi, yang mana red ini terdapat ureter. Nah, saya akan menjelaskan yang dua ini ialah testes, yang mana berfungsi untuk menghasilkan sperma. Menghasilkan sperma. Nah, yang kedua ialah vas atau ductus deferens. Ductus deferens ini ialah menyalurkan sperma dari testes ke keluarga atau tempat pembentukan sperma matang. Nah, setelah dari ductus deferens, barulah ke ureter. Setelah dari ureter, baru ke kloaka, tempat pembuangan saluran, atau bisa kita sebut dengan urin, atau bisa kita sebut dengan sperma ketika dia ejakulasi atau mau berhubungan dengan betina. Nah, disinilah tempat pelepasan itu terjadi. Nah, selanjutnya ialah betina. Kita lihat gambarnya ya. Kita lihat gambar untuk saluran betina. Nah, terdapat bulat-bulatan kecil yang isinya adalah sel telur. Dan terdapat infundibulum. Dan saluran ini membesar dan nyambung lagi ke kloaka. Nah, jadi ini kawan-kawan, yang bulat-bulat ini adalah ovarium. Nah, ini kawan-kawan, yang bulat-bulat ini adalah ovarium. Nah, di dalam ovarium ini terdapat sel telur. Yang fungsinya ialah menghasilkan sel telur pada organ reproduksi betina. Nah, selanjutnya yang ini dari ujung ini sampai ke bawah ini adalah oviduct. Dan oviduct ini terbagi antara infundibulum, yang mana infundibulum ini ialah tempat untuk menghasilkan yolk atau menangkap kuning telur. Nah, setelah dari infundibulum lari ke magnum. Di magnum ini dia akan menghasilkan putih telur. Nah, setelah di magnum lanjut ke isthmus. Nah, setelah dari isthmus baru ke uterus. Setelah dari uterus baru ke kloaka. Nah, dari isthmus ini ialah mensekresikan, tugasnya mensekresikan antara yolk dan putih telur. Nah, di uterus ini mensekresikan cangkang, dan ini adalah vagina. Disinilah untuk pembuahan itu terjadi. Dan di kloaka inilah telur dihasilkan atau urin dihasilkan atau dikeluarkan. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan bagaimana proses terbentuknya telur.
pada ternak unggas. Bentuknya telur pada ternak unggas. Nah, di sini saya akan gambar terlebih dahulu. Setelah menggambar, saya akan menjelaskan. Nah, ini adalah gambar reproduksi betina pada ternak unggas. Karena betina itu menghasilkan telur, jadi inilah proses terbentuknya telur yang pertama kali. Yang pertama ialah ovari. Ovari ini ialah awal pembuahan atau pembentukan pada telur. Pembentukan pada telur. Nah, di sini ovari ini terbentuk sekitar 5 jam. Nah, pada ovari yang kuning-kuning ini terbentuk sekitar 5 jam. Nah, setelah dari ovari, selanjutnya ialah infundibulum. Nah, infundibulum ini ialah suatu organ yang menangkap kuning telur. Menangkap kuning telur. Telur atau yolk, yang mana nanti akan dilepaskan. Dilepaskan menuju proses selanjutnya untuk membentuk pembuahan. Nah, setelah dari infundibulum ialah ini adalah magnum. Nah, magnum ini ialah membentuk putih telur, atau bisa kita katakan albumin. Nah, di albumin ini terbentuk 3 sampai 4 jam. Nah, tapi kalau infundibulum ini bisa jadi terbentuk dari 15 menit sampai 20 menit. Nah, setelah dari magnum itu akan diproses ke ismus. Ismus ini bulat, yang paling besar ismus. Nah, ismus ini ialah tempat terjadinya pembentukan cangkang telur. Pembentukan cangkang telur yang bisa pembentukan cangkang telur atau awal lapisan. Nah, lapisan pelindung. Biasanya terbentuk ini sekitar 1 sampai 1,5 jam. Selanjutnya ialah uterus. Nah, proses terbentuknya telur setelah dari ismus ialah uterus. Nah, disinilah tempat terjadinya kerabang atau cangkang telur. Nah, disinilah terbentuknya cangkang telur dan telur secara utuh.
Nah, di sini biasanya waktunya itu sekitar 17 sampai 21 jam. Sangat lama karena memang proses untuk pembentukan telur itu ya sangat lama, karena biasanya kalau unggas itu mengeluarkan telur dari kloakanya itu bisa per hari hanya cuma 1 telur. Nah, selanjutnya ialah vagina atau vagina. Nah, vagina ini tempat penyimpanan telur sementara. Tapi di sini tempat penyimpanan telur agak lama dia menyimpan karena disinilah proses pembentukan telur. Nah, disinilah proses terbentuknya telur. Nah, asal teman-teman mengetahui, di isthmus ini terbentuknya pigmen atau warna pada telur. Disinilah yolk dan albumin disatukan, menyatu. Yolk dan albumin menyatu. Nah, setelah itu barulah keluar telur melalui kloaka. Biasanya 1 hari pada ternak unggas, khususnya ayam, bisa hanya menghasilkan 1 telur. Karena jika kita totalkan seluruh waktu antara ovari, infundibulum, magnum isthmus uterus, dan vagina sampai keluar dari kloaka itu bisa sampai 23 sampai 24 jam untuk 1 telur. Baik, setelah saya menjelaskan ketiga sistem digestoria, organ reproduksi jantan dan betina, dan proses terbentuknya telur, saya ingin menjelaskan bagaimana proses biosintesis yolk. Nah, di sini terjadinya pembentukan komponen-komponen itu bisa kita sebut sebagai viteligonesis. Nah, ini berada di dalam hati dan di bawah koordinasi dari hormon gonadotropin dan steroid. Nah, di sini sintesis yolk memiliki 2 komponen, yaitu alfa dan beta hidrofolin. Nah, secara skema dari pituitari atau kelenjar otak itu lalu menghasilkan hormon gonadotropin. Kemudian hormon itu menghasilkan hormon hormon estrogen yang mana akan disekresikan. Nah, akan disekresikan untuk memacu nukleus supaya sintesis protein asam amino dan berada di sitoplasma. Hati itu kemudian menghasilkan dari berupa viteligomin atau poristin atau sebagai hipoprotein. Lalu dari terbentuknya proses-proses itu maka terbentuknya yolk. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan terkait tentang proses biosintesis kerabang atau proses biosintesis albumin. Nah, di sini terjadinya nukleus menggunakan agen. Nah, ini agen ini ada 2 nih kawan-kawan. Bisa DNA dan juga bisa RNA. Nah, ini DNA dan RNA ini menuju ribosom, mensekresikan mRNA. Nah, lalu mRNA ini dikeluarkan dari ribosom itu lagi. Nah, sehingga menyatu dengan asam amino. Menyatu dengan asam amino. Nah, terbentuknya lah rantai peptid atau rantai peptida masuk ke sitoplasma untuk menghasilkan komponen dari albumin. Nah, di sini ada ovaluamin, ovotransferin dan lain sebagainya. Disinilah terbentuknya biosintesis albumin. Selanjutnya yaitu penyebab, tanda, dan pencegahan beberapa penyakit ternak. Nah, yang pertama yaitu egg drop syndrome atau EDS. Nah, ini ialah penyakit ayam yang mana disebabkan oleh virus adenin. Nah,
ini gejalanya itu yang seperti saya ketahui itu penurunan produksi telur, atau bisa juga kerabang telur itu menjadi lembek, dia tidak bisa memproduksi telur dengan baik. Nah, cara mencegahnya itu memberikan dia vaksin, ada juga vaksin EDS atau bisa juga disebut EDS 76. Nah, di sini diberikan pada umur 16 sampai 18 minggu. Nah, selanjutnya ialah penyakit NE atau penyakit NE, nekrotik enteris. Nah, penyakit ayam ini itu biasanya di saluran pencernaan. Biasanya gejalanya itu sakit perut atau juga bisa demam karena ada infiltrasi atau penebalan di dalam ususnya gitu. Nah, bagaimana pencegahannya? Memberikan ransum atau pakan yang tepat. Selanjutnya adalah leukosit zoonosis. Nah, leukosit zoonosis ini adalah penyakit parasitik pada unggas karena disebabkan oleh protozoa. Nah, itu gejalanya biasanya itu unggas itu depresi, bulunya juga kusam, terus jenggernya juga pusat atau bisa dikatakan pucat. Nah, selanjutnya itu bagaimana cara pencegahannya? Ialah dengan mengeliminasi hewan perantara atau bisa disebut dengan insekta. Nah, selanjutnya ini kawan-kawan yang terakhir ialah mitotoksis. Nah, itu penyakit unggas akibat tercemar karena penyakit mitotoksin. Nah, gejalanya itu adalah biasanya ayam itu turun nafsu makan, lemas, dan tidak bisa berenergi. Bagaimana cara pencegahannya? Itu dapat kita beri obat atau vaksin, pembersihan kandang, dan pemeliharaannya dan pemberian pakannya dengan tepat. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Tati Fidiana Sari SPTMP. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.